Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah kabar gembira untuk guru honorer yang tentunya masa pengabdiannya di atas 3 tahun. Itu rencananya akan dibedakan dengan rekrutmen baru. Hal ini sudah dibahas di rencana mekanisme baru rekrutmen guru P3K di tahun 2022. Nah, jika nantinya betul-betul direalisasikan, tentunya ini akan menjadi kabar gembira untuk rekan-rekan guru honorer yang sudah mengabdi, dan tentunya teman-teman wajib terdata di aplikasi Dapodik. Dan tentunya peluang lolos ASN tentunya terbuka lebar di seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi teman-teman ya, kita langsung saja lihat pemaparan resmi dari Kemenpan RB. Oke, let's go. Bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya guru-guru yang baik isi yang kita lakukan di tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2 berhasil mendapatkan 293.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 392.392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini 117 lebih ini banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak lamar sama sekali baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana barangkali. Jadi kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita yang sudah mengabdi sekian lama, dan tentu ini perlu kita carikan dulu. Mengingat mandat dari PP 49 itu 2023 diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer. Karena Undang-Undang ASN menyatakan ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Jadi ini adalah isu-isu yang kami coba highlight yang mestinya kita selesaikan bersama. Dari tahun ke tahun sebetulnya diberikan kesempatan kepada tenaga honorer ini untuk ikut seleksi, tetapi selalu saja banyak yang tidak berhasil lulus seleksinya. Kemudian kita turunkan passing grade-nya dari waktu ke waktu, dan passing grade itu sudah sangat rendah sekali. Akibatnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah, hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus. Dan ini tentu perlu kita lihat dampak jangka panjangnya secara nasional. Karena itu kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbud Ristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada
Kemdikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru.